lagu Partai Anjing tadi gitu yang itu penciptaannya kan aku akhirnya cerita jujur nih. Iya. Ya mengerikan lagu-lagu Anda loh, Mas. Apalagi udah gabung nih kita. Kita mau bikin band baru ya? Band baru. Namanya apa, Mas? Nah, aku melihatnya kan dari kacamata kemanusiaan, terlepas dari konteks itu supporter atau klub atau apa ya, tapi korban jiwanya. Ada 135 itu 2 RT itu. Kopi. Silakan. Apa itu? Rindu Sahabat. Gimana kalau ganti judul? Apa? Menjelang Ramadan. Apa tuh? Rindu Syahadat. boleh, tapi kan enggak lah, ini kan pertemuan ya. Iya, liriknya nggak mungkin kita rubah sekarang ya. Enggak bisa. Ya, oke. Bisa aja. Bisa aja nanti. Takut kepleset. Iya, nah tahu sendiri kan. Silakan. Di manakah engkau berada, sahabat lama yang ku tunggu. Asik. Aku rindu saat-saat kita lewati panjangnya malam, menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Aku rindu semuanya, sahabatku. Aku harap kau datang menemani di sini, kan ku buatkan secangkir kopi, menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semuanya. Bicara tentang sempurna. Iksan Skuter! Luar biasa. Okay. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Episode ke-50 Maling mendatangkan Iksan Skuter. Ya. Luar biasa. Terima kasih sudah diundang loh. Oh ya, saya yang Saya senang. tadi pas ngamen terus lewat terus diundang sih. Iya, tadi ada. Oh ini ternyata podcast yang terkenal se-Asia Pasifik itu. Oh iya, kita podcast yang lebih bagus dari semua podcast yang ada. Apalah yang lain. Podcast di sini lebih punya isi daripada rapat fraksi. Yes. Sepakat. Sepakat. Ini podcast mengerikan loh ini, sangat luar biasa. Nggak mengerikan. Nanti orang pada nggak mau kesini loh. Iya. Ya mengerikan lagu-lagu Anda loh, Mas. Apalagi udah gabung nih kita. Kita mau bikin band baru ya. Band baru. Namanya apa, Mas? Ferdi Samben. Akhirnya dijawab. Gimana tadi lagunya? Aduh, jangan. Jangan. Aduh. Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah dari Malang kemarin ya? Dari Malang nyampe kemarin. Emang asli Malang ya? Kalau kelahiran Blora, tapi kalau sekarang domisili udah di Malang. KTP mana nih KTP? Malang udah. KTP Malang. Udah Malang. Sama Abah Anton dekat ya? Anton. Abah Anton. Anton. Dekat ya? Oh enggak. Masih wali kota nggak sih? Oh enggak. Udah periode lalu ya? Udah, ya ini. Udah ganti. Sekarang siapa? Udah ketangkap. Udah gini ya? Apa gini? Extra Joe sama apa? Gelangnya double. Ya Extra Joe suka gini kan? Iya. Merdeka ya gini loh. Iya Merdeka ya kan. Kalau gini beda. Nih Nyoh gitu. Gubernur Papua. Lagi masuk kan? Iya, lagi di tengah. Iya itu. Iya. Tapi Mas Iksan berarti kelahiran Blora. Hidup di Blora dari dulu. Dari kecil sampai akhirnya waktu kuliah aku masuk di Malang tahun 99 terus sampai hari ini. Jadi warga Malang. Kuliah di mana dulu? Biar kayak orang-orang sih sebenarnya kuliah itu. Iya. Biar nggak kelihatan nganggur. Iya. Habis lulus SMA, daftar tentara nggak keterima. Oh, gitu. daftar tentara sempat? Kan nggak
jangankan daftar, syaratnya aja udah nggak masuk gitu ya. Syarat apa nih? Tinggi apa berat? Loh, administrasi. Wow. Nah, kan itu dulu, udah nggak masuk lah. Nggak masuk. Karena waktu teman-temanku sibuk belajar itu, aku sibuk juga. Sibuk apa? Ngulik lagunya Metallica. Wih, ya. Jadi Metallica. Ya, nilaiku jelek lah. Ya. Metallica yang mana? Enter Sandman? Yang Black Album. Go. Nah, refnya doang yang saya tahu. Kayang. Wih, jangan. Nah itu. Gini dong. Gini. Terus habis itu aku. Wih, Yo. mantap. Yo, Mas. Oh, poin. Nah, habis itu pindah lah ke Malang. Biar kayak anak-anak, karena keterima di kampus Brawijaya waktu itu. Wih, Ya. serius nih? Serius. Jurusan apa? Fakultas Hukum. Sampai sarjana nggak? Sarjana lah. SH dong? SH. Tapi yang nggak kepake, nggak kepake. Tapi waktu zaman Mas Iksan ketika merantau ke Malang ya, atau pas di Blora deh, Ya. udah suka nyanyi? Udah. Tapi kan skalanya skala pos kampling. Terus menghibur warga. Yo, pos kampling, terus lintas pos kampling ke RT sebelah, ke RW gitu kan. Melebar, ya mulai dikenal lewat setingkat kecamatan. Nah, itu. Tapi kelas kecamatan lah. Lomba-lomba ikut? Enggak. Karena pasti kalah. Karena lomba itu kan teknik. Wah, apa betul. Ya. Kita kan soul. Wis, rasa yang pernah ada. Berarti ke Malang juga sambil kuliah, sambil udah musik? Udah musik. Nah, terus waktu kuliah, biasakan itu di kampus ada unit aktivitas UKM gitu. Nah, aku masuk di UKM musik di kampus, di home band namanya home band Brawijaya. Udah dari situ terus ketemu vokalis? Gitaris. Oh, gitaris. Ini tuh ceritanya terpaksa nyanyi. Jadi kalau jelek ya minta maaf. Mana ada jelek orang. Tapi karena basicku gitaris, aku lebih pelong nyanyi. Lebih lepas karena wah Mas suaranya jelek. Aku punya jawaban. Aku gitaris. Aku kan gitaris. Nah, gitu. Cuma karena keadaan memaksa aku nyanyi. Ya, jadi jelek minta maaf, aku gitaris. Yes. Ma, ada gitar nggak? Gitu. Kamu aja yang nyanyi. Ya, kamu kan juga gitu. jelek goblok. Gak usah Gitu. sosok bilang orang jelek ya. Caranya gitu akhirnya. Ini boleh tam minum? Boleh. Menunggu pagi. Nggak usah main lagi. Nggak usah main lagi. Ini gitaris ya, dipancing nyanyi dikit sama vokalis langsung ngejreng ya. Itu di Malang berarti tergabung sama itu udah suka cipta lagu apa masih main-main aja? Waktu itu masih bawain lagu orang karena skala kampus gitu bawain lagu orang, terus sempet juga nyanyi perform di kafe gitu, bawain lagu orang sampai titik aduh lama-lama capek ngulik lagu orang, akhirnya kita mulai bikin lagu sendiri itu di tahun 2000 kita udah punya band. Namanya apa tuh? Draft band. Karena mentang-mentang anak hukum gitu ya. kan. Lupa kalau draft itu cuma rencana ya. Akhirnya bandnya nggak jadi-jadi. Nama pasal band. Atau Novum, iya. Novum band eksepsi gitu. Apa? Playdoy band gitu ya. Nah, itu bikin band tahun 2000 udah mulai bikin lagu itu tahun 2000. Tahun 2000. Lagu sendiri itu ya? Udah lagu mulai tapi atas nama band. Atas nama band. Sebagai gitaris. Lagu pertama masih kan nggak lagu apa? Tanah Nurani judulnya. Tanah ini adalah tanah nurani, takkan ada air mata, takkan pernah ada luka. Itu lagu pertama itu. Sampai hati cintain. Itu kan nadanya? Nadanya itu. Terus karena nadanya enak, apresiasi waktu itu bagus, akhirnya kita dapat tawaran sama salah satu label di Jakarta. Oke. Kita akhirnya mau nggak mau tuh dikontrak sama label di Jakarta, pindah ke Jakarta, tanda tangan kontrak, dan ternyata dalam sistem label itu kita disuruh melakukan sesuatu ya terserah modal gitu. Akhirnya liriknya diganti. Berarti seorang Iksan Skuter pernah menjadi kapitalis ya? Iya, siap. Ultra kapitalis. Ultra kapitalis ya? Adam Smith.
Wih, bikin lirik sesuai pesanan. Digantilah lagu yang tadi kan. Sampai mati kisah ini kan ku jaga hingga berakhir nafasku. Ya itu. Putih cintaku untukmu. Putih Band dong itu. Putih Band. Ini masih draft itu. Nah, bahkan sampai nama band dirubah, lirik dirubah, style kita dirubah, semua dirubah. Dan dari situ, wah kok jadi gini ya main musik? Setelah kita masuk dalam label itu, jadi kapitalis. Tapi duitnya lancar? Enggak juga. Enggak juga. Ya, apa gunanya dong? Apa gunanya? Nah, bahkan sampai hari ini kan banyak yang mengira kalau musisi masuk ke sebuah label gitu kan dikiranya itu mungkin dapat hal yang lebih menguntungkan dibandingkan sebelumnya gitu. Tapi ya mungkin ada yang berhasil, tapi waktu itu yang saya alami amsyong. Amsyong ya? Amsyong. Berantakan banget. Berapa lama tuh di label? Kita kontrak waktu itu 5 tahun, tapi aku total hidup di Jakarta dan sekitarnya lah itu 8 tahun lah, aku sampai 8 tahun sempat di sini. Berarti hijrah ya? Hijrah. Dari Malang ke Jakarta. Jakarta. Di band sampai nggak jelas, sampai jadi bubar. Iksan Skuter, kurang lebih berapa tahun. Nah, awal muncul Iksan Skuter tahun berapa? 2012. Cukup lama dong, dari 2012. 2000. Udah 11 tahun ya 12, jalan. Iya, 11 tahun. Jalan 11 tahun. Gitu. Baru jadi Iksan Skuter. Dari Iksan Skuter. Emang nama asli Iksan? Iksan nama asli. Skuternya? Nah, itu yang ngasih teman. Karena waktu itu aku naik Vespa, terus ternyata aku tipikal orang yang nggak pandai bikin nama panggung. Ada tuh temanku. Nama aslinya siapa, nama panggungnya siapa, anjing keren gitu kan. Aku tak pikir-pikir, kok nggak ada yang keren Cuk ini aku. Tanya nama seorang. Awalnya Iksan apa? Satu kata apa dua kata? Lah aku bingung tuh waktu itu juga ada solois jebolan acara Iksan Idol. Yes. Ini Iksan Idol. Iksan apa ya aku gitu. Tanyalah sama seorang teman. Udah Iksan Skuter aja. Oh, keren nih menurutku. Iksan Skuter karena aku naik Vespa, kirain. Ternyata ini singkatan. Apa tuh? Seniman kurang terkenal. Cocok, kamu kan nggak terkenal gitu. Bahkan Putih Band waktu itu terkenal banget. Kan udah buyar. Setelah itu tidak terkenal lagi ya, seorang Iksan Skuternya. Gradasi udah, turun liga, udah agak gradasi. Amsyong semua ya. Amsyong, gradasi, udah nggak hanya 0 minus. Udah nggak ada posisi tawar kan. Namamu Iksan Skuter ya, kan seniman kurang terkenal. Wah keren nih. Pas, mewakili perasaan. Mewakili perasaan. Akhirnya jadilah Iksan Skuter. Iksan Skuter. Masih tahun 2012. Masih nyanyi-nyanyi ketika jadi Iksan Skuter itu masih nyanyi lagu-lagunya Draft nggak? Enggak, bener-bener Iksan Skuter. Nyanyinya lagu Drive. Enggak. Anji dong. Anji. Kenapa nggak bikin waktu itu partai Anji aja biar nggak dibaca-baca? Iya, enggak jangan Anji rada cerewet kan gitu. Oh iya. Gitu nanti malah ribet. Ribet tau. Iya, berarti nanti ditonton sama Anji. Nggak apa-apa. Kita di sini bodo amat. Kita nggak peduli kita. Mengumbar permusuhan tanpa peduli. Kalau ada apa-apa dilempar aja lah ya. Iya, berarti 2012 Iksan Skuter. Tapi kan kita pernah sepanggung ya, Mas. Itu tahun berapa ya? Kita pernah sepanggung di Yogyakarta waktu Yogyakarta itu. di UIN. Kurang lebih tahun 2017. Oh iya, setelah 12 ya? 2017-an 17. Iya, saya belum terkenal juga itu. Saya namanya juga ini Mamat Skuter waktu itu. Seniman kurang terkenal juga. Jangan salah loh. Namaku kan Muhammad Iksan. Iya. Aku kalau di kampungku di Blora, panggilanku sama. Mamat. Gokil. Berarti aku juga kan Muhammad. Jadi Mamaling. Mamat keliling. Oh iya, Mamat ya, Mamat keliling. Mamat ternyata. Ganti aja dari sekarang. Apa? Mamat Skuter. Kita jadi nggak bikin band. Jadi yang tadi. Iya, apa namanya? Bentar, namanya dibikin lagi. Coba nggak apa-apa. Ferdi Samben kan kata Mas Iksan tadi kan. Kata Mas Iksan ya. Iya. Rapnya udah dapat tadi. Tapi jangan saya vokalis deh. Apa? Kayak band ini diincar jadi vokalis kan di depan kan. Jangan deh. Aku manajemen aja gimana? Iya, saya ngurus aja ya. Iya. Roadman aja juga nggak apa-apa deh saya. Kru aja yang suruh itu lip sync nanti. Iya, nggak apa-apa. Atau drum key saya kayak bass bisa deh, bisa bass yang normal ya. Yang dari A gitu bisa lah, bisa semua. Boleh. Ferdi Samben ya. Lagu pertama judulnya apa? Lagu Ferdi Samben.
Enggak ya? Lo kan Ini metal apa gimana? Maksudnya genrenya dulu nih kita tentuin. Karena akan berpengaruh nih. Genre psychedelic. Psychedelic grunge. Kita mending Iksan Scooter deh, Mas. Jangan bahas band baru kita ya. Jangan. Itu nanti aja diberangkat. Itu nanti aja. Ya. Berarti 2012 muncul lagu pertama yang mana? Partai Anjing. Itu lagu pertama? Partai pertama. Harus partai pertama. Lagu pertama. Lagu pertama langsung. Dan itu aku ya? pertama kali perform itu di acara yang bukan musikal lah waktu itu. Karena ya musikku kayak gitu sehingga tawaran yang masuk bukan dari EO sponsor musik ya. Dari aktivis. Dari acara aktivisme waktu itu. Ya seperti yang kita di Jogja kan? Ya, acara aktivisme. Gitulah. Penontonnya berminyak itu semua gitu. Kasih tahu dulu ke penonton, kita sepanggung acara apa tuh? Acara waktu itu isu kendeng ya. Pabrik semen. Di Jawa Tengah. Iya, itu. Ya itu. Ya pura-pura idealis gitu. Iya, itulah. Udah 2 lagu waktu itu saya masih ingat, Siksa. Saya terkesima sekali waktu itu. Nah, waktu itu iya nyanyi Partai Anjing juga ya? Partai Anjing, ya. Terus habis dari itu rilis yang lagu kedua itu Rindu Sahabat itu. Rindu Sahabat. Langsung meledak loh. Yang Partai lagu Anjing, kedua. Ya. Partai lagu pertama juga. Pertama juga, tapi kan dicekal. Ya. Enggak hari ini. Saat ini ya, waktu itu belum karena nggak terkenal. Makanya aku tuh kadang bilang ke teman-teman anak-anak itu, nggak terkenal tuh enak, sumpah. Kamu mau nyanyi apa aja nggak ada orang peduli gitu. Iya. Mulai dikenal itu yang bahaya. Akhirnya kayak lagu Partai Anjing itu di beberapa kota, di beberapa event udah nggak boleh aku bawakan gitu. Karena apa tuh nggak boleh dibawa? Nggak tahu. Padahal aku kan selalu prolog tuh. Setiap kali nyanyi lagu itu aku prolog. Lagu ini aku ciptakan pada suatu hari aku tamasya ke Tanzania. Iya. Afrika. Jauh lah. Orang-orang nggak tahu. Terus di sana ada seekor anjing, aku ngobrol. Terus aku translate lah ngobrolan itu jadi lagu itu. Aku nggak ngomong partai di sini. Bukan di sini. Bukan. Tapi di sini yang tersinggung. Oh, loh. Lah itu nggak boleh dinyanyiin, berarti ada yang tersinggung. Sudon ke aku orang-orang. Padahal aku kan cerita partai di Tanzania. Iya. Pun bukan. Aku cerita ke ngobrol sama anjing di Tanzania. Tapi yang tersinggung orang-orang sini. Anjing aja nggak tersinggung ya? Iya, anjingnya senang terwakili. I love you, Mas. Udah terwakili gitu katanya. Iya. Udah mewakili suara-suara kami ya? Ya, oke, thanks gitu. Mas apaan? Nice gun. Bungkus. Iya. Gitu. Tapi ada nggak maksudnya pernah di obrolan atau di apa, atau ketemu dengan IO yang ngobrol, atau dengan orang-orang yang memang langsung tersinggung dengan lagu itu? Apa alasannya? Liriknya kah? Atau idenya kan ada ide tuh? Iya. Aku punya ide kan? Apa idenya itu yang menjadikan ketersinggungan itu? Nggak tahu, mungkin lirik mungkin ya. Kan itu kan kejadian anjing di Tanzania, jadi ya aku cerita yang kejadian di Tanzania gitu loh. Jadi tapi mungkin lirik. Tapi ya aku akhirnya karena itu acaranya orang, aku melibatkan banyak orang, aku juga nggak mau ngotot aku harus membawakan juga. Kecuali adrenalinnya udah dapat gitu. Improv. Aku pernah perform di depan seorang gubernur gitu. Ada yang responnya bagus. Aku sampai di CD-ku dibeli waktu itu. Gara-gara nyanyi lagu itu. Seorang gubernur di sebuah wilayah A. Itu responnya bagus. Aceh. Bukan. Soalnya B. Masa Banda, masa gitu. Balik lagi Aceh, Banda Aceh. Tapi di momen lainnya aku membawakan lagu yang sama di depan seorang gubernur juga di wilayah yang berbeda, responnya beda lagi gitu. Karena kan seni persepsi gitu. Menurutku seni persepsi dan sangat mewakili orang-orang mungkin gitu. Lah kalau ada yang tersinggung, toh aku nggak nyebut merek, nggak nyebut orang gitu. Kenapa harus tersinggung? Menurutku nggak nyebut partai apa juga kan? Enggak. Padahal tadi walaupun ada di hati untuk partai apa? Kira-kira apa kira-kira? Lah nggak tahu. Kalau di hati kan ya bebas, orang nggak diungkapkan kan? Iya. Ya pala itu.
Ada lah. Ada lah ya. Nanti ada di teks belakang. Iya, udah dibisikin. Udah dibisikin. Udah dibisikin. Tapi sebenarnya seorang Iksan Skuter itu lirik-liriknya ya. Ini kita bicara setelah Iksan Skuter ya, Lirik. bukan di draft ataupun putih gitu ya. Itu sebenarnya arahnya kemana sih? Kegelisahan sosial, masalah-masalah yang ada di sekitar seorang Iksan Skuter. Karena, woi bentar dulu. Tenang bro. Ini ada kereta lewat. Kereta cepat nggak? Enggak, Oh, ini enggak. KRL biasa. Oh, Karena KRL. kita ini dekat ini mas, stasiun Jatinegara mas. Ini. Iya, stasiun Jatinegara. Negara yang tersinggung nama seni. Negara-negara apa yang? Tanzania kan tersinggung. Oh iya, Tanzania. Tanzania kita. Nggak di Ya sini. itulah. Udah jelas tadi. Iya, Tanzania kan. Iya. Jauh. Kongo dekatnya Kongo. Dekat Kongo. Ya, Jauh lah, itu Tanzania konflik tuh. terus itu emang. Piala Dunia aja nggak pernah masuk kan? Iya. Piala Afrika nggak pernah masuk. Ya. Asia, enggak ya, enggak masuk Asia kan? Dia masuk Afrika. Afrika. Iya, nggak masuk. Itu negara itu. Iya. Oke, lanjut. Ya. Mewakili. Iya. Liriknya itu apa sebenarnya yang membuat menulis lagu-lagu? Kalau Rindu Sahabat ya mungkin umum. Kita banyak ada di satu kota terus tiba-tiba aduh kangen masa-masa di kota yang pernah kita diami lama. Ya. Kita rindu dengan sahabat-sahabat lama betul. gitu kan. Tapi kalau yang spesifik sosial kayak Partai Anjing, kayak Bingung, kayak macam-macam itu apa dari mana? Ya sebenarnya bukan hanya dari kegelisahanku ya. Nonton berita atau baca berita atau apa gitu, kegelisahanku secara personal. Tapi ada lagu yang memang seperti lagu Partai Anjing tadi gitu, yang itu penciptaannya kan aku akhirnya cerita jujur nih. Iya. Aku bikin lagu itu waktu masih di Jakarta. Oke. Waktu masih di Jakarta, kemudian kontrakanku di Depok. Jadi ketika aku habis beraktivitas seharian, aku harus pulang ke Depok, dan itu pas hari Jumat jam 7 malam. Itu kan biadab banget tuh jalan menuju Depok, macet apa. Sampai akhirnya aku kerasa capek, aku berhenti di stasiun mana dekatnya Tanjung Barat itu. Terus beli minum, ngopi, terus ada bapak-bapak, nggak tahu, mungkin profesinya ojek mungkin. Terus di warung kecil pinggir jalan itu ada TV, dan TV itu menyiarkan beritanya soal kasus korupsi sebuah partai gitu. Oke. Lalu ekspresi bapak-bapak itu, anjing tuh emang tuh partai tuh, gitu. Artinya ya aku harus menangkap momen itu, aku dokumentasikan momen itu menjadi sebuah karya. Karena hanya itu yang bisa aku lakukan kan. Ya jadilah itu. Seniman ya. Jadi mungkin akhirnya aku mencoba untuk mewakili diriku sendiri, menangkap kegelisahan orang-orang, nggak tahu benar apa enggak, tapi basicnya dari situ, bukan berhayal ya, tapi basic pembuatan lirik ya dari situ rata-rata, nongkrong, terutama nongkrong menangkap kegelisahan orang juga ya. Iya, nongkrong lah, Okay. rata-rata dari nongkrong. Kayak tadi aku ngobrol sama Bang Mamat tadi, oke juga nih kelihatannya. Ada satu lagu mau buat nanti single band kita aja. Yes. Ya. Udah langsung terpikirkan. Langsung. Oke, Refnya ini berarti nanti singlenya anjir. Oke, gampang. Serta. Gampang. Nanti ya tunggu aja kita. Kita ini progresnya bagus. Album Ya. pertama pasti langsung meledak ya. ditangkap. Karena Mas Iksan kan selalu ininya di lagu pertama. Iya, bahaya itu. Lagu bahaya itu lagu pertama gitu. Betul. Berarti kegelisahan orang-orang itu apakah mungkin anak fakultas hukum, apakah memang dari dasarnya suka dengan lagu-lagu misalnya kayak orang membandingkan dengan Iwan Fals. Iya. Orang dengar lagu-lagunya Iwan Fals, baca buku-buku yang lumayan berat gitu dari dasarnya sehingga intuisi itu ada. Iya. Kan banyak juga orang yang menangkap misalnya sama teman, kisah cintanya teman, dia bikin lagu. Tapi kan ini spesifik ke sosial. Iya. Jadi ya mungkin referensi kayak kita habis makan mie ya wajar kalau muntahnya mie gitu. Iya. Aneh kalau kita makan mie muntahnya rawon Liwet. gitu, aneh. Anjing rawon gitu. Ya karena referensi yang aku masukin ke telingaku itu ya musik-musik balad. Ada kalau di Indonesia ya Iwan Fals, ada Saung Jabu, ada Frankie, ada Gombloh, ada siapa lagi, Leo Christie, yang semua tematiknya mirip. Terus era-era baru itu era-era slang
Formasi Ya, 13 yang mungkin, nah itu alam bawah sadarku mungkin merangsang aku untuk melakukan yang sama mungkin. Sehingga ketika aku datang ke sebuah kota atau pasti aku kayak tertarik menangkap momen-momen Potret sosial di situ ya. Aku datang ke Jayapura misal, ya aku harus menciptakan gitu. Harus membuat sesuatu gitu. Tapi tidak akan beralih. Artinya maksudnya kan kita nggak tahu sisi cintanya dari seorang Ihsan Sutar seperti apa. Apakah akan ya maksudnya mau kemana sih? Mau tetap ada di potret sosial terus menerus atau ngalir aja gitu? Ngalir aja. Lebih ke ngalir aja. Tapi kayak ada kegelisahan yang memang nggak bisa aku buat-buat. Semisal lihat mbah-mbah di pinggir jalan, dia harus menjaga toko yang sangat sepi. Di sisi lain dia berhadapan dengan zaman yang serba online, di mana dia sama sekali nggak tahu persaingan yang sangat timpang. Itu rasanya wow, sedih sekali gitu. Di Malang masih ada becak nggak sih? Yang di stasiun? Masih, tapi yang sekarang pinggiran stasiun motor ya, sekarang motor ya, bentor ya sekarang. Iya, kan paling sedih tuh kalau aku naik stasiun Malang, mbah-mbah di yang tidur di becaknya. Betul, kayak gitu kan. Iya, atau di Jogja tuh di banyak sepanjang sekali, itunya. ya, Waduh, itu banyak sekali. itu kayak dan dia di sisi lain berhadapan dengan teknologi yang serba cepat gitu. Itu kayak kegelisahan yang nggak bisa aku buat-buat. Aku harus menciptakan gitu. Jadi kelihatannya kalau ngomong ke depan gimana, mungkin ya karena itu aku merasa nyaman di jenis ini ya, iya, genre ini ya. Ya mungkin akan aku lakukan terus. Dan selalu lucu kan, banyak kegelisahan pasti dong. Iya. Banyak. Banyak curhat-curhat aja. Jangan curhat. Oh, bisa jangan. dinonton di TV sendiri. Oh, iya. Iya. Iya, itu. Berarti intuisi itu memang lebih kuat sebenarnya. Lebih ke sana mungkin sama. Tapi kalau dalam waktu dekat lah, ada pengen menciptakan lagu baru atau lagu apa? Ada banyak. Ada mau keluar album? Tahun ini, habis podcast ini, aku besok pulang langsung bikin album, recording, rilis habis Lebaran. Rilis habis Lebaran. Itu masih di fenomena sosial juga? 50-50. 50-nya apa lagi? Ya mungkin personal, ya tema-tema. Umum lah. Tema umum. Gulanya, nah satunya yang kopinya. Wih. Mantap ya. Mantap. Ya, mantap. gitu. Tapi kan banyak kayak orang bilang di era sekarang ya. Kita udah ada di era reformasi gitu. Lagu-lagu sosial itu momentum gitu. Uangnya sedikit. Dibandingkan lagu cinta yang bisa didengarkan orang. Yang Wes Rendra selalu bilang tuh di Sajak Sebatang Lisong tuh. Ya. Puisiku terbentur penyair-penyair salon. Yang berbicara tentang rembulan. Ya, dan juga yang wangi-wangi lah. Cinta dan rembulan, tapi ada derita di sampingnya. Kan? Iya. Nah, itu kan lebih punya uang. Ya memang sih. Nah makanya terus gini, ketika aku udah mulai jalan, ternyata ketika aku selalu identik bicara soal sosial, itu menanggung ada risiko-risiko yang nggak pernah aku rencanakan. Nah di sisi lain aku harus menghidupi timku, menghidupi banyak hal sehingga mungkin strategi, cara penyampaian itu yang mungkin akan aku rubah. Nggak sefrontal Ihsan Sutar awal-awal gitu. Tapi intinya sama soal kegelisahan yang harus diungkapkan. Gitu. Iya. Netizen yang kadang anjing memang. Enggak, maksudnya mereka berpikir dengan lagu-lagu sosial itu buat cari duit. Iya. Anda nggak tahu ini habis sih. Iya. Aku berantakan banget. Iya, misalnya kayak saya memang ininya ke isu sosial gitu kan, stand up gitu. Anda tidak tahu perusahaan nggak mau pakai saya. Iya. Kalau ada yang mau pakai, alhamdulillah berarti bosnya senang kayak gubernur itu tadi. Itu gubernur unik sekali itu. Iya. Tiba-tiba sidiku diborong. Tapi kan tidak semua seperti itu dan lebih banyak yang memboikot kita justru kan. Aduh jangan ini deh bahaya gitu kan. Betul. Nah, tapi resiko-resiko itu yang kemudian menjadi bahan pemikiranku untuk sepertinya aku tetap membicarakan itu, caranya nggak kayak kemarin aja. Cara penyampaiannya berarti cara penyampaiannya, redaksinya. Ada orang yang menasehati atau apa? Ada. Atau maksudnya janganlah ke ranah ini atau kalau mau tetap ranah ini mainnya gini. Ada juga yang ngomong temen lah yang ngomong, ya nggak apa-apa itu mediamu. Selama kamu ngomong di musik kurasa fair, nggak apa-apa, aman itu. Oke. Tapi ada saatnya kamu harus tiarap katanya.
nanti aku kode. Itu apa momen-momen apa yang harus tiarap? Ya mungkin era-era menjelang pemilu gitu, yang dimana bukannya menjelang pemilu semua politisi jadi baik. Nah itu momentum tapi kadang menyebalkan dia ya, menyebalkan. Mas gimana gitu kan? Iya. Ya biasanya gitu. Ya, itu Ya kan semuanya jadi baik, nggak mungkin laporin, nggak mungkin boikot. Karena Iya. semuanya pengen terlihat baik dong. Iya sih, masalahnya menyebalkan itu loh. Nggak bisa jadi palsu dong berarti ya? Ya ada momen-momennya itulah yang akhirnya cara menyampaikannya aja yang harus berubah. Yang seringkali pendengar atau netizen itu karena mereka juga nggak pernah ada di wilayah pengkaryaan, jadi mereka ya hanya tahu luarnya yang wow Mas Iksan sekarang nggak pernah menyuarakan gitu loh. Iya tuh. Rasanya pengen jancuk kamu kesini gitu, rasanya pengen ngobrol gitu rasanya. Iya, aku tuh kayak gemas, kayak bukan pengen ngobrol, pengen cekek. Iya itu. Mana itu gubernurmu tersangka korupsi tuh? Kritik dong, gitu-gitu, jangan kritik pusat. Anda. Iya, tapi ya netizen. Iya. Barbar banget. Sini. Itu. Mas, Amsong. Amsong. Tapi kalau kita bicara flashback ya, flashback. Kan nggak mungkin kita tuh lahir dengan sebuah bakat atau mungkin lahir dengan sebuah bakat ya. Ya. Dan diisi oleh ya DNA-nya seni gitu. Ya. Mas Iksan itu dari lingkungan atau lebih ke memang orang tua atau kakek nenek yang memang nggak tahu. Aku bahkan pernah tanya ke ibuku, ke bapakku, kakekku, nenekku, leluhurku, ada nggak yang aktivitasnya berkesenian? Oh nggak ada katanya. Tapi kalau ke aktivis dari orang tua pernah terlibat di pergerakan apa? Pernah apa? Bapakku seorang tentara. Wah itu. Tapi bapakku seorang tentara yang selalu merangsang anaknya untuk membaca apapun. Oke. Apapun buku dia baca. Sehingga kebiasaan membaca itu dari kecil. Nah, karena kita membaca mungkin itu merangsang kita untuk berimajinasi atau apa. Yang kedua, kakakku mungkin yang memasukkan referensi musik-musik Iwan Fals, ada di sisi lain ada era-era jazz waktu itu, semua musik masuk. Tapi hanya seorang penikmat, kakakku, orang tua aku. Aku nggak tahu kenapa, aku hidup di lingkungan di Blora yang sangat desa itu, wilayah desa banget, di mana satu desaku itu hanya ada satu gitar. Oh, yang punya gitar. Itu? Hanya ada satu gitar, yang kemudian gitar itu si pemiliknya, temanku itu sampai nggak sempat pegang gitar, karena keliling dari RT ke RT terus. Nah, karena pas momen gitar itu ada di pos kampling dekat rumahku, yang main kan pasti senior itu. Aku nggak tahu kenapa, hanya dengan melihat aku bisa. Aku nggak tahu tuh. Oh itu kunci apa? Nggak tahu. Pokoknya formasinya kayak gitu. Nah di sela-sela gitar itu nganggur, nah aku pegang tuh, memainkan, menirukan apa yang aku lihat. Yeah. Aku bisa. Nadanya langsung bisa, langsung masuk. Langsung masuk. Wah, aku nggak tahu tuh. Saya sampai sekarang masih fals aja nada awal. Nada awal ya. Dari lingkungan nggak mendukung, nggak mendukung. Dan aku sampai hari ini juga nggak tahu kenapa Tuhan men-settingku kayak gini gitu, aku nggak tahu. Pertama kali itu kan gitar yang keliling ya, gitar yang punya satu orang, dipakai semua orang gitu. Mainnya juga pasti terbatas dong, karena pemiliknya ambil. Betul. Pertama kali punya sendiri? Sampai akhirnya karena libido bermain gitar itu meluap-luap, aku minta ke nenekku waktu itu. Nenekku itu tiap mbah perempuan itu tiap tanggal 1 nenekku itu dapat uang pensiun. Pensiun veteran? Ya, semacam itu. Berarti kakek pejuang? Iya. Oh iya. Terus habis itu kita sama nih. Iya. Terus, Mbah, aku beliin gitar, Mbah. Gitar apa gitu. Akhirnya sampai disetujuin sama nenekku, karena minta ke orang tua nggak berani aku. Karena berhubungan dengan musik yang mungkin hanya sekedar jeng atau nggak ada masa depan. Sama nenekku diain. Akhirnya aku dibeliin gitar pertama kali harganya 25.000.
25.000. Dan itu bekas. Second ya. Second bekas. Di toko. Di dibeli Apa gitar teman ini yang dibeli? Iya. Gitar yang tadi. Iya. Gitar yang itu. Yang gitarnya sekarang itu kalau ada itu aku bingkai paling. Gitarnya jelek banget. Itu ininya udah pecah. Waduh. Udah ya gitar yang murah yang pecah gitu loh. Jadi suaranya bung. Kalau gini cocok, ini nggak cocok. Iya. Wah, nggak berat. Nah, itu gitar pertamaku, 25.000. Mereknya nggak tahu apalah itu. Itu gitar pertama. Nah, dari situ makin gampang lagi untuk makin semangat untuk bermain gitar. Oke. Dari gitar itu. Terus SMP ketemu teman lagi yang dia gitarnya lumayan. SMA ketemu teman lagi. Sampai akhirnya puncaknya ketika aku masuk di kampus Brawijaya itu masuk udah lengkap dong. Masuk di UKM. Yang alatnya ini Yamaha. Alatnya proper, pakai gitu. Baru tahu, ada ya gitar mereknya Fender gitu. Ada ya gitar mereknya ini. Semua alatnya bagus-bagus dan karena aku terbiasa bermain apa adanya ya, ketika dapat alat itu makin libidonya makin tinggi, makin kayak tersalurkan aja gitu. Tapi kalau diurut-urut nggak ada keturunan musisi. Ya pejuang. Keturunan pejuang kan ada. Iya. Ini kan media berjuang kan? Anjir. Ukuran sepatu berapa? Ukuran sempak aja deh. Oke, nanti ke depan. Jangan beli di Indomaret. Tiba-tiba mereknya Indomaret. Oke. Berarti memang ada gitu, nggak bisa lari daripada jiwa aktivisme itu kan? Nah aktivisme ya dari lingkungan gitu kalau itu. Dari lingkungan dan ngomong sosial ya. Kalau di lingkungan teman-teman di Blora, emang ngobrol soal Bupati Blora atau camat? Tapi dari musik mungkin. Oke. Bukan mungkin, kelihatannya iya. Enggak? Bacaan termasuk. Bacaan. Tapi biasanya kan orang yang jago lirik itu bacaannya, referensi bacaannya juga oke. Nah, waktu itu emang buku yang aku baca karena referensi dari Bapak, ya buku-buku aktivisme dari kacamata militer mungkin ya. Tapi itu hal yang ini kalimat apa artinya dan sebagainya. Mungkin dari bacaan. Tapi kalau lebih dominan itu dari lirik, dari musik. Ketika aku udah bisa memainkan gitar, kemudian aku nongkrong di pos kampling, requestnya tongkrongan kan nggak jauh pasti Iwan Fals, Slank. Yang liriknya selalu bicara kritik gitu. Mungkin alam bawah sadarku merangsang aku untuk melakukan hal yang sama mungkin. Ketika masuk di kuliah, bacaan semakin kompleks, semakin banyak. Hukum, terus kita diajari metode investigasi apa, semakin mungkin itu yang merangsang aku tertarik untuk membuat lirik dengan pola yang hari ini itu mungkin. Tapi ketika masuk di dalam dunia kuliah kan tidak jauh-jauh dari hukum ya? Ya. Artinya apakah cita-cita itu sempat melemah gitu? Artinya mendekati sarjana misalnya. Apa saya terusin jadi pengacara ya? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Karena kuliah bagiku urusanku dengan orang tuaku. Jadi biar aku kan waktu itu nggak peduli IPK aku berapa ya. Yang penting senang banget nih ya, IPK aku sejiwa begitu. Iya, IPK aku jelek untuk urusan. Berapa tahun kuliahnya? Tapi normal karena kok bisa normal? Normal 4 Kecewa tahun. Saya nih. Kecewa. Saya 10 tahun. Wow. Berarti kelas lakon. Apa? Menangnya belakangan. Ya, udah mulai pemutihan itu kan ya. Lakon kan pulangnya loh, datanya belakangan. Weh, senior. Ya. Lakon, kelas lakon. Adik-adik junior yang nanya ya? Iya. Mas Mamat masih butuh apa lagi gitu ya? SSS gitu kan ya. Itu udah mau lulus ya saya. 10 tahun saya. 10 tahun. 4 tahun mah apa cetek 4 tahun. Karena waktu itu orientasiku simpel, aku nggak pengen setelah lulus masuk di bidang hukum karena ternyata mengerikan menurutku. Apa yang ngeri dari dunia hukum? Pertanyaannya. Mengerikan seperti apa? Ya kita kan dicetak di kampus itu diorientasikan ya notaris, pengacara, jadi jaksa, jadi hakim dan
dan urutan selanjutnya gitu yang berhubungan dengan hukum dan legal-legal itu yang kalau dari cerita-cerita senior yang udah lulus, dia profesinya setelah lulus jadi seorang lawyer, kemudian ada harus bla bla bla, wah enggak lah gitu. Jaksa juga sama, ada senior jadi jaksa. Nggak cocok dengan jiwanya? Nggak cocok aku. Kelihatannya aku nggak punya nyali untuk masuk ke sana gitu. Makanya aku waktu kuliah udah memutuskan, aku setelah lulus, aku nggak pengen jadi profesi itu, aku pengen jadi musisi. Sama-sama ngomong soal keadilan, kalau bahasa mereka kan, aku sama-sama ngomong keadilan, tapi kan lewat musik. Iya, medianya beda ya? Beda. Bukan pakai baju pengacara. Bukan. Pernah itu di sebuah kota ketemu sama temen, dia pakai baju seragam yang hitam itu. Aku pas perform di kota yang sama, dia pas ada agenda di hotel yang sama, weh jancuk gitu. Aku lupa dia pakai seragam. Terus dia balas asu kok ya. Iya. Gitu. Tapi alhasil aku akhirnya nggak terlalu bicara nilai. C udah top banget. C itu udah lulus. Kalau D aja bisa untuk syarat lulus. D. C udah lulus. Wah, lulus. Saya bahasa Inggris D. Akhirnya lulus. Nggak peduli. Gua ancam ya. Akhirnya 4 tahun lah itu. Gara-gara itu, aku nggak peduli nilai gitu. Yang penting lulus, standar lulus, angka lulus itu aman, ya udah aku lewati aja gitu mata kuliah itu, sehingga hanya 4 tahun dan orientasiku hanya pengen menyenangkan orang tua. Bu, nanti tanggal ini saya wisuda. Wah, terus difoto. Enak lagi orang tua datang, saya pas Covid. Aduh, kan 2010 masuk, 2020 keluar. 10 tahun. Pas 2020 Covid. Orang tua nggak bisa, tapi bisa offline. Jadi saya milih offline. Ditanya sama kampus, ini kenapa milih offline? Saya kuliah 10 tahun, saya nggak merasakan momen wisuda, ini kubakar ini kampus. Offline. Kan harus dibagi kan, ada yang online, ada yang offline. Jadi nggak dapat momentum orang tua datang. Jadi waktu wisudanya pengen kayak orang-orang. Setelah wisuda, pakai toga, difoto, dicetak, tempel di ruang tamu, dan aku yakin pasti ibuku akan mendapatkan pertanyaan. Itu kayak lagu Iwan Fals tuh. Iya, sarjana muda itu ya. Bukan sarjana muda, yang ijazah hanya. Hanya itu. Hanya terus lampu. Lampu ya. Ada di tembok rumah. Waktu wisuda datang. Dia tersenyum senang. Iya, itu. Iya. Pasti ibuku akan senang karena ditanya sama tetangganya, sudah sampun lulus Bu, udah lulus Bu, udah kemarin. Nah, itu udah menyenangkan orang tua. Yang dulu ragu-ragu tampar kan? Iya, betul. Nggak bakal lulus ini tuh. Sarjana saya sekarang. Jaga moncongmu ya. Iya, betul. Hanya itu, makanya cepat lulus aku. Tapi gini, kalau saya kan ada pergolakan batin, misalnya ketika bersuara atau kritik, ada satu titik yang saya pikirkan, Mas. Apa itu? Ya, keluarga. Iya. Orang tua, kemudian yang lain-lain gitu-gitu kan. Yang ketika, nah kalau Mas Iksan sendiri ketika bikin lirik-lirik, ibu, bapak, atau tante-tante, atau orang rumah itu dengar nggak? Pasti. Apa tanggapannya? Hati-hati Le, gitu. Hati-hati ya. Nah itu langsung semangat kita. Langsung, aduh, gimana ya? Terus, nah itu pun akhirnya aku tanya ke musisi-musisi senior di atasku, gimana yang lewati fase itu? Apakah kegelisahan atau pertanyaan atau ketakutan itu sama ya? Gitu. Ternyata sama. Oh sama ya? Sama. Ketika karya udah mulai diakses, udah mulai dikenal publik, yang berhubungan dengan kritik sosial, sama. Ketakutan ke keluarga gitu. Dan lebih jauh, lebih kesini lagi ketika suatu hari aku punya anak, itu beda lagi. Iya. Aku membayangkan anakku nanti suatu hari dia pasti besar, terus ditanyain sama temennya, kucing ini pengen bikin partai kayaknya, ini partai kucing aja gitu. Dari tadi ribut aja di sini. Caper ya? Iya. Tanda-tanda mau nyalon kan caper ya? Iya. Dia bikin partai kucing, lagu partai kucing tuh. Kita tadi ngomongin partai anjing, dia tersinggung. Saya mana? Nah, caper makanya. Ya. Padahal jelas di sini. Dilarang pencitraan. Kurang ajar. Ini juga jelas nih. Iya. Ada lampu. Ada lampu ya. Ada yang bilang ini apa namanya green screen.
Oh, iya, gitu. pada kamu goblok ya Bang. Ini lah, nggak ada Christian. Masa Christian bisa gini? Iya. Aneh banget, ada kucing lagi. Itu pencitraan tadi. Nah, berarti ketakutan, ada ketakutan di Ada. situ. Sampai sekarang masih. Masih kayak terutama ketika sudah punya anak ya, kayak ada beban tersendiri dan sangat memengaruhiku membuat lirik gitu. Jadi lebih halus ya, gara-gara membayangkan suatu hari dia ditanya temennya, pasti biasa lah kalau nongkrong sama temen kan, kayak kita dulu, bapakmu kerja di mana? Yeah. Aku yakin anakku pun mendapatkan pertanyaan sama temennya suatu hari. Bapakmu apa kerjanya? Musisi. Siapa? Iksan Skuter. Wah, bapakmu yang bikin lirik ini kan? Anakku malu. Aku banget. Wah, jangan sampai aku memalukan anakku gitu rasanya. Malu apa keren? Nggak tahu ya apa. Apalagi ketika dia SMP, wah nih karya bapakku nih. Gini dong. Ada unsur malunya, ada unsur takut tuh. Tapi terus di sisi lain aku tadi udah mulai ada tekanan-tekanan baru gitu. Alhasil memengaruhi pengkaryaan. Sangat memengaruhi. Berarti kalau kita tarik lebih jauh, Mas Iksan itu lebih memilih untuk tidak terkenal atau terkenal? Tidak terkenal. Yakin? Yakin. Hakul yakin. Ada dua pergolakan nih. Ya. Yang pertama, kalau Mas Iksan terkenal, lirik-lirik atau kegelisahan yang mau disampaikan itu lebih didengar orang. Bukan masalah berapa keping yang terjual ya, atau berapa betul. banyak yang di-download gitu. Ya. Tapi karena berangkatnya itu dari kegelisahan sosial, kegelisahan itu bisa disampaikan dan orang dengar. Ada gubernur yang dengar, ada gubernur yang tersinggung itu kan. Nah, itu memang tujuannya gitu kan. Iya, tapi kalau tidak terkenal kan tidak akan didengar oleh orang-orang seperti ini. Kegelisahan itu tidak nyampe dong. Nyampe, cuma lebih lambat mungkin. Dan nggak ada tekanan-tekanan mungkin. Kayak sekarang izin harus ke Polda gitu kan rasanya jadi ribet. Mengundang Iksan Skuter izinnya ke Polda, aduh ribet ya hidupku sekarang gitu rasanya kayak gitu. Terus mau ya tadi bikin lirik apa, jadi mikir sesek bentar ini nanti menakutkan buat keluarga nggak kayak gitu. Terus nggak terkenal itu kita lebih bisa bagiku lah ya, bagiku mungkin akan lebih nikmat karena kita bisa masuk ke wilayah-wilayah yang nggak mungkin. Misal? Karena, ya main di Karang Taruna, main di mana yang mungkin kalau ketika kita punya karya yang udah dikenal mau masuk ke sana itu jadi ribet. Ya makanya jangan pakai manajemen. Berjalan sendiri. Jadi ketika acara-acara non budget gitu, itu ya. Non budget undang langsung iyain. Makanya aku sama manajemen makanya kompromi itu. Ini kan dia nggak dapat fee. Iya bener. Aku jalan itu ada dua cara. Kerja biologis dan kerja ideologis. Nah, kalau biologis ya tawaran-tawaran itu. Tapi ada kerja yang acara-acara berkesenian yang pro bono nggak ada uangnya, itu masih aku lakukan. Dan di luar manajemen. Hanya untuk, ya aku pengen aja gitu. Aku nggak butuh, nggak. Wis pokoknya kamu nggak aja nih sama tema yang diangkat gitu. Nah, nggak usah ikut-ikut bahasanya gitu. Ini aku langsung shortcut ke si pembuat acara. Gitu. Itu sampai hari ini aku lakukan. Itu minimal menjaga aku tetap sadar ya, tetap sadar. Itu penting tuh. Ya nggak terlalu yang gimana. Tiba-tiba gitu. cara apa kita harus pelajari, ketemu teman-teman yang. Ya biasanya sound system yang gimana, tiba-tiba ketemu lagi sound system yang busuk. Gitu. Nah aku butuh itu. Padahal mereka sound systemnya busuk karena tidak ada budget. Nah makanya itu. Kita harus mengerti. Tapi aku butuh itu rasanya. Ini mengingatkanku lagi. Gitu. Nggak terlalu kesadaran tinggi. Ya. Iya. Momen kesadaran. Tapi kan kalau seandainya tidak terkenal pun, tidak akan diundang, tidak akan di macam-macam lah. Ya. Ya paling nggak bukan level bawah, tapi sedang lah. Ya. Acara-acara aktivisme siapa yang akan tahu mau ngundang Iksan Skuter kalau seandainya Iksan Skuter tidak terkenal? Mungkin di sini kalimat terkenal itu yang aku maksud ini masuk dalam budaya pop. Oke. Ketika aku mau mengkritik bahasanya tanda petik lagu kritik itu menjadi bukan isinya yang didengarkan tapi popnya. Orang hanya tahu wow itu bermasa banyak dan lain sebagainya. Tapi budaya pop sendiri rasanya kadang menakutkan buatku.
ada pertunjukan yang berdurasi 1 jam, 1,5 jam, bahkan 2 jam, hanya dari banyak penonton hanya satu lagu yang ditunggu gitu. Padahal kita punya banyak lagu yang udah nggak akan didengarkan mereka. Itu rasanya kayak aduh sedih juga gitu rasanya. Hanya pengen mendengarkan satu lagu kadang. Itu budaya pop yang aku hindari, yang terkenalnya mungkin itu. Terkenalnya mungkin oke, tapi tidak masuk ke ranah pop ya. Iya, tapi ya zaman hari ini semua orang mengakses enak. Bisa akan masuk ke sana. Iya, terus yang paling ya bukan mengganggu tapi rasanya gimana gitu ya. Makin kesini makin kehilangan privasi. Oke. Kehilangan privasi, kita udah kemana gitu. Masuk. Padahal seniman yang muncul dengan kegelisahan itu butuh privasi lebih banyak ya? Iya mungkin ya. Suka menghilang juga nggak? Iya. Bagus. Aku nongkrong. Healing adalah hilang kan? Iya, hilang. Nih ya suruh bilang saya suka hilang-hilang. Ah ini ada orang yang hilang juga. Aku naik motor sendirian apa gitu, sering. Nah, tapi terus sampai kayak di Malang tuh ada aku warung yang dia masuk banget waktu itu, masuk banget. Dan aku ketika di sana sambil ini orang pemilik warungnya ini tahu nggak ya sama aku gitu. Karena kalau tahu pembahasannya jadi nggak natural gitu. Pas aku pesen kopi gitu, oh orangnya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Dan aku hampir tiap hari pasti ke sana di tempat itu. Nah pada satu titik, jadi kayak aku berkaca bangsat. Iya, pada satu titik ada rombongan mahasiswa dari mana dan dia mengetahui profilku. Wis biasa minta foto apa. Si pemilik warung jadi curiga, siapa ini? Mas ini gitu. Sampai suatu ketika pemilik warung tahu. Nah aku udah nggak ke sana itu. Akhirnya tidak natural. Udah nggak ke sana, udah pindah lagi ke tempat baru yang kehilangan privasi ya. Gimana ya? Udah. Itu mungkin yang jadi PR. Ada angkot nih. Oh ya, natural. Natural ini ada angkot. Bocor-bocor. Ini angkotnya ini Pras Teguh, ada orang Padang ini. Ada dia punya program kejar setoran, suka ganggu emang dia. Biadab emang gondrong itu. Nah berarti lebih tidak suka ketika ngobrol dengan seseorang yang orang itu kenal kan? Iya. Waktu ngobrol sama orang yang tidak mengenalku itu lebih natural dan aku mendapatkan banyak hal. Insight baru, iya. Betul. Dia cerita kehidupannya, cerita apa tanpa ada tendensi. Lalu aku, wah ini momen ini ditangkap kelihatannya asik nih jadi karya. Daripada aku harus ketemu orang yang bukannya apa-apa, ya semuanya menyenangkan. Tapi kalau ketemu orang di sebuah tempat antah berantah yang dia tahu profilku, itu jadi pertanyaannya, kapan Mas perform gitu kan? Ya, tur lagi kapan? Yes, album baru gitu. Iya, terus bersuara ya Mas ya. Ya. Tapi Mas, ada ini Mas. Ada apa nih? Ini, kereta cepat. Oh, kenapa kok ada kereta nih? Karena ada stasiun. Stasiun apa Mas? Jatinegara. Negara apa Mas? Suriname. Disebut apa? Jatinegara. Oh iya, saya pikir tadi dari Mas Iksan mau bilang ini negara yang melumpuhkan 135 nyawa. Oh iya. Hah? Iya, satu wilayah sih. 135. Iya, 135 plus ya, karena ada beberapa setelah ya. Ada yang angkanya iya beda-beda persepsi. Iya. Tapi Mas Iksan, tapi kalau sekarang, kalau di momen saat ini ya. Dari 99 ke Malang, tapi kampungnya adalah Blora, KTP-nya udah Malang, apa Jakarta sekarang? Malang. KTP Malang. Kalau disebut satu kata pulang, Blora apa Malang? Blora. Kenapa? Kalau orang Jawa, ari-arinya di mana yaitu pulangnya. Ari-ariku ada di Blora. Jadi kayak Blora mungkin. Dan makam bapakku. Kayak sepertinya kalimat pulang ya ke sana kelihatannya. Ke Blora ya. Kalau Malang, Mas artikan seperti apa? Malang tempat pulang di konteks seorang Iksan yang dewasa mungkin. Hari ini aku kalimat pulang ke Malang, tapi ketika ending perjalanan aku harus ke Blora. Ending perjalanan ini. Tapi kalau momentum melepaskan kerinduan Malang.
Kerinduan Malang. Kerinduan Malang ya? Yang kayak, anjing udah lama nih. Nah, kayak kita jalan kemana gitu, aduh aku pengen pulang. Hari ini aku pengen pulang nih, Malang. Aku masih di sana tempat aku berproses. Menjadi seorang Iksan. Menjadi seorang Iksan hari ini, membuat karya, merekam karya. Kita ngobrol dengan tim, bikin workshop, bikin apa di Malang. Itu kalau pulang, kalau Mas ya? Ya, kalau sama. pulang fak-fak. Fak-fak. Iya. Kalau pulang fak-fak. Tapi kalau melepas kerinduan sementara, Jogja. Oh, sama. Ya. Itu Jogja tuh. Ya. Atau tempat-tempat seperti Jogja. Kayak yang ada angkringannya, kayak biasa di Bekasi ada. Oh, mirip. Warko. Atmosfernya sama. Iya, aku cari yang atmosfernya sama. Tapi kalau kayak ke kafe itu tidak akan. Iya, sama. Paling sejam kuatnya saya. Sama ya. Sejam aja kuatnya. Nah, tapi kalau pulang atau mengobati kerinduannya adalah Malang, dan kemarin Malang seperti itu, 135 seperti itu, mengeluarkan 2 lagu kan? 2 lagu aku keluaran. Aku rilis dan aku rilis hanya untuk mendokumentasikan dan ingin menyuarakan aja gitu, berstatement. Nah, karena statement lain di luar itu aku nggak punya. Nggak punya media ya. Kalau melihat yang tidak selesai seperti ini? Ya sebenarnya jengkel juga gitu. Karena merasa ya bagiku, Malang ini juga bagian dari hidup ya. Iya, bagian dari aku hari ini ya sekarang. Mengerikan loh, itu ada orang segitu banyak terus berakhir ya apalah ya bagiku. Karena ada juga teman-teman yang hari ini tetap menyuarakan teman-teman di Malang yang pun tuntutannya masih ada beberapa yang belum dikabulkan gitu, belum merilis, belum selesai gitu. Dan aku mendengarkan tuh yang ngeri juga gitu. Ya, ada bapak yang mencari keadilan, itu anaknya 2. Itu mengerikan Potret sekali. Itu ditangkap, dimasukin ke lagu Malang Oh Malang. Malang. Ada 2 lagu, satunya Oktober Hitam. Oktober Hitam. Satunya Malangnya Oh Malang. Malangnya Oh Malang. Dan itu untuk tragedi Kanjuruhan ya? Untuk tragedi Kanjuruhan. Bagiku, nah aku melihatnya kan dari kacamata kemanusiaan, terlepas dari konteks itu supporter atau klub atau apa ya, tapi korban jiwanya. Ada 135 itu 2 RT itu. Bayangin ada 2 RT ya, 1 RT kurang lebih kan nggak sampai 2 RT di Jawa ya? Iya. 4 RT di Papua. Nah, karena kita rumahnya jarak-jarak. Betul. Lahan kita masih banyak, maaf ya. Iya. Dan aku membayangkan 2 RT mati. Itu kan mengerikan. Iya sih. Yang aku harus menyuarakan gitu. Yang paling menunjukkan kegelisahan dari seorang Iksan Skuter, Malangnya Malang atau Oktober Hitam mungkin. Oktober Hitam yang gimana? Ratusan ibu menangis terluka, kehilangan anak-anaknya yang dilahirkannya. Refnya lupa, refnya lupa. Tapi intinya adalah ini hanya ngasih tahu. Aku bikin lagu itu tidak semuanya hafal. Tapi keluar dari ekspresi hati dan pikiran seorang Iksan Skuter. Ya kayak kita ngomong, ada orang di depanku, ibaratnya terus kecelakaan, terus weh hati-hati kayak gitu. Habis itu aku lupa, aku kayak respon. Oktober Hitam hafal? Enggak. Pulang hafal dong? Pulang hafal. Oke, kalau gitu kita pamit, ditutup dengan pulang. Pulang aja. Biar kita semua pulang kan? Oke. Iya, oke. Kalau Mas Iksan, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kapan-kapan datang lagi ya? Aku mau diundang lagi. Serius ya? Serius. Oke. Dan jangan lupa band kita. Oke, kita deal ya. Deal. Bikin band. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Qadir dan Iksan Skuter. Terima kasih banyak teman-teman. Pulang. Ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan di kasur empuk dan diselimuti bapakku. Rindu sayur bayam masakan ibu. Sore di teras bersama bapakku, ditemani teh panas ibu.
Jika kau pun merasakannya, ku rasa kita tak jauh berbeda. Iksan Skuter, terima kasih banyak. Oh ya. Terima kasih banyak. Abis ini kita pulang, tapi sebelum pulang saya punya sebuah oleh-oleh. Apa itu? Ya, bentar kesemutan. Oke. Ya Allah, kesemutan. Terima kasih. Kesemutan. Buat Mas Iksan. Wah, terima kasih. Siap. Lihat. Nah. Boleh aku buka? Boleh dong. Yes. Ini produknya Masnya. Produknya Khas Kreatif. Terima kasih Khas Kreatif. Produknya Khas Kreatif. Sukses selalu. Ya, nanti kita aksi kendeng tahun 2024 kita aksi ya. Oke. Aksi kendeng ya. Oke. Mas pakai baju itu, saya juga pakai baju itu ya. Ya. Siap. Berarti belum aku pakai dulu. Nah, kita pakai karena kita udah tahu di aksi-aksi seperti itu pasti ada yang pegang hati.